Jadi kita ini jadi kita sebagai author di sini, oke. Kita sebagai author di sini OJS 2 semuanya seperti ini. Jadi klik New Submission, daftarkan artikel yang ada aja di komputer Ibu apa aja pokoknya. Mau artikel, mau cover, nggak masalah gitu. Buat latihan doang. Jadi buat latihan. Nah, kan timbul submission checklist seperti ini di checklist semuanya. Itu new submission, Pak. Di author, nih, saya balik lagi ya. Ya, balik lagi. Di sini ada new submission. Author. Ya. Ya, oke. Ya, jadi login dulu, Bapak Ibu login dulu. Nah, login kalau sudah login, klik user home di sini. Akan tampil halaman seperti ini. Ini meja author. Nah, klik new submission. Klik new submission, checklist. Semua yang ada di sini di checklist saja. Ini maksudnya kita menceklis apakah sudah sesuai apa yang kita minta. Nah, ini kita bisa isi komen ke editor tentang naskah kita ini untuk bersumber apa dan lain sebagainya. Ini kita bisa isi. Nah, kalau kita nggak isi nggak masalah karena bentuknya opsional. Nah, kita save and continue. Nah, akan muncul halaman untuk mengupload file dokumen kita. Nah, kita ambil saja dokumen apa aja yang ada di komputer kita. Yang penting itu nah. Nah, ini kita bisa ambil. Sebenarnya kalau mau hack jurnal juga sama seperti ini juga. Makanya kalau nggak security kita keamanannya nggak bagus jurnalnya, kita bisa hack dengan ngupload file yang bersumber virus. Nah, ini nanti akan error jurnalnya. Nah, karena udah bagus, nah kita nggak perlu lagi ganti nama ya, ganti nama dokumen karena akan file name-nya akan langsung otomatis diubah oleh OJS-nya. Save and continue. Nah, ini kita isi yaitu titel kita judul. Misalnya artikel latihan OJS. Misalnya gitu. Terus abstraknya kita isi misalnya ini abstrak karena harus ada ya, harus ada yang tanda bintang itu. Yang kedua, ke bawah lagi referensi. Nah, referensi ini kita bisa opsional, nanti kan kita akan revisi dan lain sebagainya. Nah, kalau semuanya udah diisi, kalau kita ada penambahan author di sini, bisa author lebih dari satu, kita add author lagi sampai sebanyak yang ada di file dokumen kita. Misalnya ada 5, ya berarti kita add author 5. Nah, ini kita segmen ketiga, langkah ketiga. Langkah selanjutnya, keempat, ini suplemen file, lampiran dokumen ya. Lampiran dokumen ini bisa naskah
kayak gini, misalnya kode etik naskah, misalnya naskah ini benar tidak pernah disubmit di jurnal lain dan naskah ini original dan lain sebagainya, kita bisa submit di sini untuk lampiran saja. Nah, konfirmasi yang kelima, benar gak ini sudah sesuai dokumen yang kita upload? Kalau sudah, klik finish submission, terus aktif. Kalau kita nggak klik aktif, dokumen kita belum ada belum kekirim ke OJS. Kita harus klik aktif. Nah, selesai. Kalau sudah aktif, selesai. Nah, ini udah ada beberapa dokumen ya, tuh. Nah, dokumen Ibu tadi ingat ya judulnya apa, karena akan banyak dokumen. Nah, sekarang kita balik lagi ke logout author akun kita di OJS. Nah, masuk, karena saya pakai Journal Manager, jadi nggak perlu keluar masuk ya. Jadi kita masuk ke editor, username-nya editor 1, password-nya editor. Username-nya editor 1, password-nya editor. Password-nya editor 1 sama. Password-nya editor 1. Bisa? Oke. Nah, ini halaman meja ketika kita klik user home. Ini halaman meja editor. Jadi yang akun yang dapat melihat semua artikel itu hanya akun editor. Makanya akun editor itu cukup digunakan oleh editor Incip saja. Editor yang lainnya menggunakan akun section editor. Kenapa? Biar tidak tumpang tindih. Ketika section editor akunnya itu hanya section editor nggak punya hak untuk menerbitkan naskah akunnya. Hanya akun editor yang punya hak menerbitkan naskah. Jadi seperti itu. Nah, ketika halaman ini kita akan lihat 5 naskah ya. 5 naskah yang baru submit. Nah, ini ada 5 naskah yang submit. Misalnya tadi saya masukkan artikel latihan OJS. Nah, ini saya klik artikelnya. Nah, ini kita bisa baca abstraknya dan lain sebagainya. Dan kita bisa download di original file. Jadi ketika nanti ada submit artikel, tapi di dalam original file-nya nggak ada dokumennya, ya udah ditolak aja. Karena nggak mengunggah file dokumen. Nah, ini kita bisa download dengan cara klik saja di dokumennya. Nah, kita bisa download seperti itu. Nah, yang tahap ini yaitu memilih siapa section editornya, siapa editornya. Jadi kita misalnya editor menugaskan diri sendiri, boleh kita klik accept-nya. Dan editor juga menugaskan di section editor. Klik ini. Dan ada email seperti ini, nanti emailnya kita kirim. Send atau skip email, nggak apa-apa. Kita kirim, berarti naskah ini sudah proses in review. Kalau kita sudah mengklik bagian ini, sudah proses in review. Tapi ketika kita baca ternyata naskah ini adalah bentuknya maksudnya plagiarismenya terlalu tinggi, atau kedua naskah ini nggak layak, ya udah kita bisa langsung reject di halaman depan, di halaman tab summary, kita bisa langsung reject. Nah, ketika nge-reject-nya, klik reject itu, nah nanti ada email otomatis seperti ini emailnya. Sudah ada di OJS-nya. Bahwasannya naskah ini nggak layak dan lain sebagainya. Kalau misalnya naskahnya ini layak, oke. Nanti kita lanjutkan. Kalau naskah ini nggak layak, ya udah langsung send ke author. Nanti author akan dapat notif bahwasannya naskahnya ditolak. Gitu. Ini saya cancel dulu karena mau ditindaklanjuti. Lanjut ke tab review di bawah summary. Ini di samping summary ada tab review. Klik tab review ini. Nah, kalau kita menggunakan double blind review, ingat kita download naskahnya lagi, naskahnya lagi kita download, lalu kita hapus namanya, semuanya nama yang ada di artikel itu, lalu kita upload kembali. Misalnya upload kembali,
misalnya ini naskah yang sudah direvisi ya, naskah yang sudah direvisi, kita upload kembali. Nah, jadi proses naskah nanti yang sebelum masuk ke reviewer, ingin diperbaiki dan lain sebagainya, itu lewat sini. Jadi naskah yang sudah diperbaiki nanti diuploadnya di sini, ya, sebelum ke reviewer. Kalau sudah seperti ini, nanti reviewer akan melihat naskah yang yaitu naskah yang kita upload terakhir. Nah, langkah selanjutnya yaitu memilih reviewer di sini, select review. Di sini, nah kita pilih reviewer 1, misalnya kalau kita banyak reviewer, banyak di sini nanti kita submit, kita pilih satu reviewer di sini. Nah, sesudah memilih satu reviewer ini reviewer tidak tahu, belum tahu ditugaskan belum. Nah, sampai kita klik request, tombol request kecil di bawah sini ada tombol kayak surat, kita klik. Nah, akan ada email seperti ini, emailnya, email otomatis. Email otomatis akan seperti ini. Nah, email ini yang kita kirim ke reviewer, tetapi reviewer pastinya adalah email seluruh jurnal UIN. Jadi jurnal UIN@uinjkt.ac.id. Jadi ketika dibalas sama reviewer itu nggak akan dapat notif kitanya. Makanya penting kita itu pakai email sama, email lain juga untuk memberikan notifikasi bahwasannya dikirim melalui OJS untuk proses reviewnya. Nah, ini kalau ini bisa kita kirim, bisa kita skip. Ini saya skip saja. Nah, ini udah ada tanggalnya, bahwasanya kita editor pada tahap ini, editor itu menunggu hasil dari reviewer. Nah, kalau misalnya sudah sampai saat ini, kita logout lagi. Ingat ya, logout lagi, kita masuk ke meja reviewer. Dengan username-nya reviewer, password-nya reviewer. Nah, ini ada artikel yang tadi, yaitu artikel latihan OJS yang ditugaskan ke meja reviewer. Kita klik. Nah, ini bisa kita bisa view metadatanya reviewer untuk title dan abstraknya. Bisa juga download artikelnya untuk dibaca, apakah sanggup untuk mereview. Kalau nggak sanggup ketika dibaca untuk mereview, maka pilih unable to the review. Nah, kalau misalnya sanggup, ya udah will do the review. Nah, ini tinggal klik bagian ini. Nah, akan ada email otomatis ke section editor bahwasanya jurnalnya ini bisa saya review. Nah, ketika sudah direview, nah ini ada gambar balon. Gambar balon ini yang tahap 3 ini kita bisa isi kata-kata for author and editor atau hanya khusus untuk editor saja. Maksudnya sebenarnya naskah ini sangat tidak layak untuk diterbitkan gitu. Tapi kalau editor ingin menerbitkan naskah ini, boleh ditambahkan ini. Itu untuk komentar ke editor. Jadi nanti editornya menyampaikan ke author gitu. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita author tahu misalnya kita berkomentar kayak gitu, itu kadang-kadang author akan mencari siapa reviewernya gitu kan. Nah, ini ibaratnya kita menjaga rahasia untuk ke author and editor atau editor saja. Nah, itu komentar biasa, pesan biasa. Nah, yang terakhir itu yang nomor 4. Nah, ini barulah kita lampirkan paper evaluasi yang kita cantumkan, misalnya paper evaluasi di sini kita upload, dan upload juga paper yang kita komentari. Jadi nanti Pak Munas itu ada 2 penilaian, itu paper evaluasi, yaitu yang tadi hal checklist dan komentar
secara umum, dan juga paper yang kita komentari yang benar-benar intinya di dokumennya itu menggunakan ya kita pakai fasilitas MS Word, ya kita gunakan yang review, yang komen review. Nah itu kita dan itu kita gunakan, berarti di sini ada 2 file yang kita upload. Nah kalau sudah misalnya ada 2 file, nah kita pilih di sini untuk reviewer apakah disubmit kembali untuk direview atau cukup revisi aja nanti editor yang bertugas, atau ditolak atau kita terima langsung tanpa perbaikan. Nah, naskah memang nggak mungkin naskah pasti kita terima, tapi nggak mungkin kita terima tanpa perbaikan. Pasti ada yang harus diperbaiki. Ya udah kita klik revisi, submit to the review. Nah, ketika kita klik tadi, ini kita klik tombol send atau skip email, berarti kita sudah tidak bisa ubah data. Nah, maka dari itu penting bagi kita jangan sampai salah upload dokumen. Itu. Ketika kita udah klik bagian skip ini, berarti data yang tadi nggak bisa kita delete. Nah, gimana caranya? Yaitu ya udah saya milih menggunakan resubmit for review untuk Bapak Ibu melampirkan data itu kembali. Makanya sampai detik ini Tarbiyah kenapa masih tim manajemennya yang ngerapiin OJS ya kayak gitu, pernah kejadian salah upload dokumen review. Mungkin reviewernya banyak yang dokumen yang dia review lagi capek atau apa, salah keklik gitu, yang ke-upload dokumen yang lain. Pas kita lihat, Pak, kok ini beda dokumennya, berarti salah upload dan nggak bisa di-delete di OJS-nya, nggak bisa di-delete gitu. Makanya penting bagi kita kalau lagi mau upload dokumen ini ya harus benar-benar pas ya. Oke, kita skip email. Nah ini nggak bisa nih, udah nggak bisa kita delete lagi kan, udah kekunci semuanya, udah kekunci. Oke, kita logout dari reviewer, kita kembali menjadi editor. Editor 1, passwordnya editor 1. Nah, tampil seperti ini. Ada in review di sini, itu 2 dokumen in review. Jadi artikel latihan di sini, klik artikel ini. Nah, di sini ada upload file. Di upload file ini ada form penilaian dari asesor, dari reviewer. Nah, ini kita bisa lihat apa rekomendasinya. Kalau ibaratnya sudah bagus, sudah layak, kita checklist, kita record. Nah, kenapa kita checklist, kita record? Untuk supaya author nanti ketika misalnya dia menerima laporan, dia bisa download dokumennya apa yang harus direview, apa yang harus diperbaiki, gitu. Kalau kita nggak checklist, nggak record, dia nggak tahu paper evaluasinya, nggak bakal dia bisa lihat di OJS-nya. Jadi kita klik record di sini, oke. Kita sampaikan terima kasih kepada reviewer bahwasannya sudah mereview, ya kita kasih piagam penghargaan dan minta nomor rekening. Nah, itu boleh. Nah, ini oke. Lanjut kita ke editor memutuskan. Jadi reviewer itu sifatnya merekomendasikan, bukan keputusan akhir ya, bahwasanya dari artikel itu ditolak gitu. Kalau ditolak, jadi editor juga melihat kalau reviewernya menolak, editor bisa menerima juga bisa. Jadi kalau reviewernya menolak, kita harus tolak, nggak gitu juga. Jadi keputusan tetap ada di editor. Nah, ketika editor di sini, ya udah revisi. Lanjut langsung rekam. Oke, sudah lanjut rekam. Terus kirim ke notifikasi bahwasannya ke author bahwasannya sudah ada hasil keputusan dari artikelnya. Kalau oke, sudah, kita lanjut menjadi author.
kembali menjadi author. Tadi author. Nah, author tadi kita di sini ada statusnya berubah ya. Statusnya in review, revisi required. Nah, ini sudah ada keputusannya. Nah, yang tadi saya bilang, kalau misalnya nggak di-record, kita nggak bakal bisa melihat upload filenya. Karena sudah di-record, jadi kita bisa melihat upload filenya. Lalu kita lihat author memperbaiki, dan sampai di sini, sebenarnya ketika author in review sudah rapi, nah ini udah rapi nih in review, author sudah memperbaiki, kita layout lagi, kita kembali lagi menjadi editor, atau section editor. Nah, kita kembali lagi. Nah, di sini ada in review. Nah, ini sudah ada notifikasinya. Nah, author versionnya sudah ada di sini. Author versionnya sudah ada, berarti dia sudah memperbaiki. Kalau sudah memperbaiki dan kita layak, oke, berarti. Tapi kalau masih belum masih belum layak, ya udah revisi lagi sampai ibaratnya sampai dianggap layak. Kalau sudah layak, menurut kita ya udah kita klik di, tombol diterima. Oke. Lalu pilih artikel yang paling terakhir. Misalnya artikel author di sini sampai 5 kali perbaikan, berarti pilih artikel yang paling terakhir, dia submit. Oke, kita klik ini dan send to copy editing. Nah, dalam copy editing ini yang tadi saya bilang kalau ada kesalahan gambar, kata, dan lain sebagainya pada tahap ini. Jadi cukup kita di sini kita inisiasi saja, klik inisiasi di sini. Berarti inisiasi sendiri. Jadi setiap editor punya tanggung jawab copy editing. Kita pilih filenya saja yang sudah dirapikan copy editingnya. Kalau sudah, klik complete di sini. Nah, udah satu tahap saja karena sifatnya opsional. Kalau kita mau sampai yang benar-benar idealnya yaitu kalau sudah sampai tahap ini kita ke tahap 2 yaitu author, kita upload filenya lagi. Filenya lagi lalu kita kirim email bahwasanya dia suruh melihat lagi kalau sudah layak apa yang harus diperbaiki. Nanti dia upload lagi nih, dia klik complete. Kalau ada tanggal di sini complete, berarti nanti kita final copy editing tahap 3. Tuh. Kalau kita menggunakan manajemen seperti itu. Kalau kita menggunakan manajemen, udah editor saja langsung ambil alih semuanya, ya sudah satu tahap saja cukup. Gitu. Nah, yang kedua yaitu schedulingnya. Schedule-nya kan kita belum ada ya di sini nih. Schedule-nya. Cara untuk membuat schedule itu hanya akun editor. Kita balik lagi ke akun editor, user home. Nah, kita klik editornya. Tadi kan kita klik yang ininya. Sekarang kita klik editornya. Di sini ada create issue. Nah, misalnya kita udah volume 2, nomor 2, tahun 2022. Kita kayak gini. Buat latihan saja. Oh iya. Oke, biar cepat. Nah, misalnya kita sudah latih segini. Terus di sini kita ambil nama Jocem, misalnya di sini. Untuk volume, number, years-nya udah. Kita save. Nah, kita sudah buat untuk table of contents-nya udah kita buat ya. Nah, tinggal balik lagi kita ke editor tadi, balik ke editor lagi sudah kita buat ke tahap in editing, dokumennya sudah ada di in editing. Nah, di in editing ini baru kita scheduling di sini, kita pilih, kita record dan kita tentukan April ya. Kita record juga. Nah, baru kita layout version, kita klik galai di sini, galai ini, lalu kita pilih PDF. Kita pilih PDF.
Nah, kita pilih PDF di sini. Kegedean. Kalau ini. Nah, kalau sudah PDF-nya sudah masuk akan tampil seperti ini. Lalu kita save. Oke. Berarti tahap ini kita sudah memasukkan PDF yang siap tayang dan terbit. Nah, sekarang kita waktunya penerbitan. Kembali menjadi akun editor. Jadi kita nanti 5 naskah kita perlakukan seperti itu semuanya. Kita langsung ke fitur isu. Nah, di sini fitur isu nomor 2 sudah ada satu item. Lalu kita tinggal klik publish. Ya, kita klik publish di sini. Klik OK. Nah, ini saya nggak publish karena kalau saya publish nanti naskah yang tadi langsung online. Karena sifatnya ini online gitu. Ya. Jadi saya nggak publish. Jadi pada tahap ini saja. Gitu. Oke, mungkin itu ya perjalanan naskah memang agak tadi ada yang ngitungin berapa klik. Jadi kalau itu ada sekitar 50 klik lah. Dulu Pak Gustiwan itu nyatet sampai 2 halaman. Halaman ini, klik ini, klik ini, klik ini dia catetin satu-satu untuk pas akreditasi. Jadi untuk naskah awal memangnya ya untuk naskah awal itu akreditasi awal itu kita perlu 4 edisi. Perlu 4 edisi yang kita treatment seperti tadi. Ya. Kita treatment seperti tadi. Kalau emangnya kita mau targetnya langsung loncat ke Sinta 3, nggak bisa. Harus Sinta 3 dulu, nangkring di Sinta 3 maksimal. Iya. Skemanya seperti ini. Tiap terbitan bisa nggak kita ada artikel dari luar negeri 1 saja. Walaupun dia penulis kedua. Iya, institusinya luar negeri, bukan kakaknya dari luar. Bukan akte lahirnya. Institusinya aja. Jadi skemanya kayak gitu, minimal ada 1 artikel yang penulisnya dari luar negeri dan itu berbahasa Inggris artikelnya. Iya, nggak mungkin kan bahasa Indonesia. Bisa ada orang luar negeri yang nulis bahasa Jawa ada. Nah, itu pertama. Yang kedua, tim. Bisa gak kita tim dari 50% pertama jumlah tim editorial tim kita 50% itu Scopus ID, lebih dari 50% Scopus ID dan 2 ada dari negara yang berbeda. Itu untuk mencantumkan saja sebenarnya. Nah, mau dia taruh di editorial board, editor. Kan karena reviewer itu bukan editorial team, di luar. Nah, kalau reviewer yang sering dipakai berkali-kali untuk langganan jurnal itu masuk ke editorial board. Nah, kalau reviewer yang hanya sekali pakai, namanya ditaruh di reviewer, gitu. Jadi perbedaannya gitu. Kenapa? Karena ketika dia dicantumkan di editorial board, dia bisa menjadi editor, bisa menjadi reviewer namanya, gitu. Iya. Jadi kita skemakan seperti itu. 50. Jadi bunyi akreditasinya lebih dari jumlah yang ada di situ, lebih dari 50% itu adalah punya ID Scopus. Gitu. Jadi kita kalau misalnya kebanyakan dalam nih, ini rata-rata dalam tapi ada 3 negara gitu. Yang dari luar sudah. Kenapa syaratannya itu? Kalau 40% itu dari luar institusi di Jakarta. Sekarang kan negara pilihannya. Negara itu yang paling banyak 4. Batasnya paling banyak itu 6 dari 6 negara. Indonesia, Australia, Malaysia. Jadi kita cari saja. Bukan gini, misalnya Indonesia 1, rata-rata Indonesia dan Malaysianya 4, disebutnya 4 negara, enggak. Jadi itu disebutnya 2 negara tetap. 2 negara. Nah, reviewernya skemanya juga sama, 3 dari negara yang berbeda.
Kalau kita mau loncat ke Sinta 3 dengan yakin. Nah, makanya kalau mau buat lomba sekaligus di sini nih, lomba cari artikel yang paling bagus dan kita cicil tuh artikelnya, ini terbit di tahun sekian, ini artikel ini terbit di tahun sekian. Biar supaya tiap terbitannya itu kondisinya grafik kualitasnya nggak turun banget gitu. Kadang-kadang kan namanya jurnal, kita kadang-kadang ada fase yang dimana kita sulit mencari artikel yang berkualitas. Gitu. Ada yang ketika fase yang dimana kita kebanyakan artikel yang bagus-bagus banyak nih di fase ini dan kita terbitkan semuanya. Ya udah, kita nanti untuk yang fasenya ke depannya itu agak sulit. Contohnya kita kebanjiran penulis dari asing gitu, penulis dari asing. Saking semangatnya ya udah kita terbitkan saja dalam satu terbitan ini gitu. Pas besoknya kita kesulitan. Itu makanya perlu kalau misalnya strategi untuk kita mau ke Sinta 3, kita dari sekarang ini mesen siapa penulis dari luar dan lain sebagainya. Nanti kita cicil untuk terbitannya. Biar dikiranya setiap terbitan itu memuat artikel asing. Itu salah satu poin yang ibaratnya untuk jurnal di awal bisa langsung ke Sinta 3 gitu. Seperti ada jurnal empati, ada jurnal di kalau nggak salah Imprem. Jadi ada 2 jurnal empati dan jurnal Imprem yang langsung loncat ke Sinta 3. Dengan skema dulu skemanya belum ada kata-kata luar negerinya, cuman 50% Aedes Scopus. Gampang. Sekarang harus ada kata-kata luar negerinya. Seperti itu. Jadi artikel bisa juga sih kalau udah Sinta 2 nih, kita minta si penulisnya tolong dong cariin partnernya yang dari luar satu lagi biar supaya namanya nggak lokal semua, ada dari luarnya juga aplikasinya. Karena ya itu ketika melihat asesornya memintanya seperti itu gitu untuk partnership di artikel. Nah, untuk permasalahan nanti ini kan ada jurnal itu ada manajemen sama konten. Pasti siapa yang melihat tadi klik, aduh takut salah klik, banyak banget. Udah, saya nggak bisa bagian ini. Nah, itu nanti diserahkan ke tim manajemen. Kalau yang berarti saya hanya bagian konten untuk melihat kelayakan naskah dan lain sebagainya dan untuk berkomunikasi. Jadi setiap editor harus bertanggung jawab minimal 1 naskah untuk berkomunikasi ke author dan ke reviewer. Gitu. Untuk ibaratnya supaya nggak terbebankan misalnya Pamunas doang sendirian memilih reviewernya, berkomunikasi ke reviewernya gitu. Jadi section editor juga harus membantu berkomunikasi juga ke reviewer dan ke autornya untuk mengejar-ngejar cepat diperbaiki, cepat direview. Itu apa maintenance-nya itu memang harus benar-benar bagus ya. Kita dalam 1 tahun ini jadi harus 2 tahun, lumayan lama gitu, lumayan lama. Tapi kalau termaintenance dengan baik, Sinta 4 pun juga kita udah di tangan gitu. Sinta 4 pun juga udah di tangan. Tinggal kita gimana dengan meningkatkan sedikit lagi untuk mencapai Sinta 3 nanti lanjut 1 tahun setelah kita akreditasi kita bisa naik lagi dan reakreditasi ke Sinta 2. Atau kita langsung loncat ke Sinta 1 juga bisa. Gitu. Karena aturan akreditasinya sekarang sebenarnya lebih mudah kalau kita punya koneksi luar negerinya saja, itu aja. Kayak ekonomi, dia nggak perlu Scopus, tapi dia sudah Sinta 1, ekonomi FEB. Yang Prof. Arif, itu dia kelola, dia nggak perlu ke Scopus untuk Sinta 1, tetapi dia memanage gimana supaya editornya berkualitas internasional, artikelnya berkualitas internasional, dan lain sebagainya. Akhirnya dalam penilaiannya, poinnya juga tinggi, gitu. Keberuntungannya di situ. Nah, tahun pertama mungkin kita fokus ke keterbitan dan indeksasi. Tahun kedua kita fokus ke akreditasi dan citasi. Itu baru kita melihat hasil kerja keringat kita selama 2 tahun mengelola jurnal. Memang nggak mudah untuk mengelola dan mempertahankan jurnal itu sebenarnya tidak mudah. Tapi bisa kita lakukan untuk ibaratnya untuk prodi kimia ini. Itu aja sih Pak Tony. Nggak ada batasan.
Makanya tadi kita ingin mengerjakan editorial timnya itu berapa orang. Kalau 3 bisa 20 orang, berarti 20 berarti 11 orang punya ID Scopus gitu. Kalau misalnya 25 berarti nambah lagi 15 orang harus punya ID Scopus gitu. Semakin banyak orang itu ya semakin bagus, tetapi ID Scopusnya harus diimbangin gitu. Biar supaya apa? Biar supaya kita ketika nambah orang dan lain sebagainya, nilai yang ada di sininya itu nggak berkurang nilai poinnya gitu. Kita dapat poin yang tertinggi, yang maksimal. Karena kalau bagian-bagian itu kita tidak memaksimalkan, sangat sayang banget. Nilainya akan turun banget. Ya minimal itu kita cinta 4 itu aja. Ya. Kemarin ikut gak yang ya, kemarin IOP ini lagi di ini ya, lagi keras IOP, jadi banyak conference yang ditolak. Yang publish di IOP itu banyak conference yang ditolak. Bukan di sini saja, di Jember, di beberapa konferensi ditolak. Kalau mau ikut yang ini yang IEEE. Iya. 2020. Butit Butita. IOP juga kan Jember. IOP. Ada dapat. Cek aja, coba cek. Kalau kita pernah nerbitin di ini, kita cek aja. Sebenarnya ID Scopus itu kan karena Indonesia pengen lihatnya cuman yang penting ada, itu aja. Itu doang. Yang penting ada. Baik, ada pertanyaan lagi? Pertanyaan apa? Bapak Ibu? Bakal kelihatan kalau udah ada. Iya, makanya untuk kita nggak mau capek ya itu ngebuang di awal kan kita nanti akan dapat duit tuh ya, dapat duit 5 juta itu mau dibikin lomba silakan, misalnya 2 juta kita bikin lomba lah untuk buang, ibaratnya ngebakar duit ya, misalnya ibaratnya iya buat artikel kita misalnya hadiah pertama misalnya 500.000, hadiah kedua 300, atau hadiah pertama kita bikin 2 kali lomba, kan bisa tuh ibaratnya untuk menarik artikel saja sebenarnya. Iya, jadi kemarin kan kita sebenarnya iya semakin sebenarnya kan kemarin tuh kalau jurnal yang minta dana itu sedikit, ya semakin banyak yang kita ibaratnya semakin banyak yang kita kasih gitu kan. Ternyata yang daftar banyak, yang membuat jurnal baru banyak. Akhirnya tadinya dananya itu sekitar 8 juta, 10 juta, akhirnya ya harus turun ke 5 juta untuk semuanya biar supaya dapat gitu. Nah, uang 5 juta itu ya bisa digunakan misalnya untuk ibaratnya kita tadi untuk perlombaan artikel, untuk mendapatkan artikel-artikel bagus. Kedua, untuk membiayai narasumber atau tim, itu udah dibebaskan gitu. 5 juta itu. Nah, itu untuk jurnalnya baru. Nah, jurnal yang nanti mau akreditasi, baru yang mau akreditasi itu dapat sekitar 8 juta. Baru dan mau akreditasi. Nah, jurnal mau lakukan reakreditasi dapatnya 10 juta. Gitu. Misalnya Sinta 4 melakukan reakreditasi, yaitu ada dana sekitar 10 juta. Iya. Gimana Bapak Ibu? Tadi sudah disampaikan sekilas proses dari viewer dan author ya. Author ya, secara langsung dengan pelatihan.
Saya kembalikan kepada tim yang ada disampaikan terkait dengan progres sampai saat ini. Ada keterlambatan atau bagaimana progresnya, ya targetan kita tercapai untuk publish. Dan yang disampaikan kamu? Apa ibu untuk perkapitan yang pertama dari editorial board itu Saudi Arabia, kemudian Malaysia, ya lainnya ada ya. Yang lain sih masih menunggu jawaban. Saya ada beberapa yang ke South Africa juga. Oke, nah lalu kemudian kita kan ingin ada satu terbitan mau 3 atau 4 internal ya, artikel internal ya. Baru yang mendatang baru berapa? Mungkin lah sudah publikasi tempat lain. Di tinta 1 dan 2 kali. Terdapat. Ya, kalau dapat dana ilmu kita tuh ya. Iya. Ya, kan dananya masih segitu. Insya Allah nanti di tengah saya carikan lagi. Iya. Karena biar supaya pengembangan jurnal itu ada juga. Sebenarnya harusnya ada, tapi dananya terkumpul di dana cetak. Nggak bisa yang dananya tipikal kayak gitu. Ibaratnya kalau dana pembiayaan editor, kayaknya nggak mungkin. Kuenya terlalu banyak, Pak. Jadi kalau dulu masih 5 jurnal, masih bisa didanai. Sekarang ini udah 8-9 jurnal. Semakin banyak. Ibaratnya anggarannya tetap sedikit segitu gitu. Ibaratnya nggak mungkin juga melihatnya. Iya, kalau kecuali minta global. Nah, itu mungkin bisa seperti itu. Teman-teman yang ada afiliasi dengan luar negeri dan dengan kampus lain juga boleh diminta undangan untuk publikasi kita. Ya mungkin kita bisa sampaikan bahwasanya memang tujuan kita adalah di akhir keempat kita akan dan kalau untuk naik pangkat sebenarnya bisa di karena setahu saya ada 2 tahun mundur. Jadi kalau kita targetin nanti 2015 ya kita minta 3 ya karena tadi ternyata maksimum bisa minta 3 ya. Iya, jadi jurnal pertama ya hasil tahun 4 ya. Itu edisi pertama pun kita tetap akreditasi berapa jadi perlu kita menyampaikan kepada orang yang tahu karena kan kalau sekarang kalau kita undangan kepada katakanlah akademiknya ya atau teman-teman dosen pasti makanannya cinta berapa sih? Nah, kalau kita bilang kita memang belum terakreditasi tapi nanti awal 2024 kita akan terakreditasi. Penting banget, tampilan itu penting. Jadi kemasan itu penting, walaupun relax sama box rasanya sama. Tampilan yang penting. Jadi kemasan yang penting. Dan kedua ini indeksasi. Kita ngincer 1 tahun itu indeksasi lah, biar supaya ada modal. Ini fokus ke investasi atau terserah nanti. Karena memang dan sekali lagi terima kasih saya Pak Roni dan dukungan jurnal kita ini. Yang lain mau ada yang ditambahkan, Bu Nanda?
Atau ini udah minta makanan